Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai dengan informasi yang telah kami sampaikan, bahwa selama 2 jam ke depan kita akan melakukan webinar diskusi pengembangan sistem pencegahan dan penindakan fraud di layanan kesehatan. Kini telah hadir di studio bersama kami, yaitu Dr. Gigi Putih Aulia Rahma dan Dr. Hanefi Jasri Mars. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 jam dengan rangkaian acara sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu paparan materi dengan judul Prospek Sistem Pencegahan dan Penindakan Fraud di Layanan Kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Hanefi Jasri Mars. Kemudian yang kedua adalah usulan detail sistem pencegahan dan penindakan fraud berkaca dari pengalaman yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat yang akan disampaikan oleh Dr. Putih Aulia Rahma. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait dengan Plan of Action Sistem Pencegahan dan Penindakan Fraud di Layanan Kesehatan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu paparan materi oleh Dr. Hanefi Jasri Mars. Kepada Dr. Hanefi, kami silahkan. Ya, terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu para peserta webinar tentang diskusi untuk mengembangkan sistem pencegahan dan deteksi serta penindakan fraud dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sebagai pengantar diskusi dalam webinar ini, perkenankan saya akan memberikan beberapa poin-poin tentang diskusi. Yang pertama adalah mengenai sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud yang sering diusulkan oleh Prof. Laksono. Ya. Di sini di dalam slide Bapak Ibu bisa mencermati bahwa ada beberapa pelaku yang diharapkan dapat berperan aktif untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Ya. Bapak Ibu, kita lihat di dalam lingkaran di tengah, itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun primary care, maupun juga di dalamnya adalah farmasi maupun industri alat kesehatan. Nah, ini adalah mereka-mereka yang bisa berpartisipasi dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di dalam organisasi mereka sendiri. Jadi secara internal, ya mereka bisa melakukan upaya-upaya anti-fraud secara internal. Lalu Pak Laksono mengusulkan bahwa di samping secara internal, itu perlu ada mekanisme deteksi, pencegahan, dan penindakan fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal. Nah, paling tidak ada tiga lembaga yang berperan dalam kegiatan anti fraud. Ya. Yang pertama yang Bapak Ibu bisa lihat itu berwarna hijau, kotak berwarna hijau, itu dilakukan oleh regulator pelayanan kesehatan di secara umum ya di semua negara, yaitu dilakukan baik oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh Dinas Kesehatan kalau itu akan didesentralisasi. Nah, kemudian kita juga punya pelaku lain, yaitu adalah lembaga asuransi. Di situ tergambar dalam bentuk kotak berwarna biru. Ya. Jadi lembaga asuransi itu bisa melakukan upaya-upaya anti-fraud, mulai dari pencegahan, deteksi, sampai penindakan, untuk melakukan upaya-upaya mengurangi maupun melakukan penindakan. Nah, di situ Bapak Ibu kita bisa kembangkan sistem yang dilakukan oleh eksternal oleh lembaga asuransi. Lalu kotak ketiga itu adalah penegak hukum ya. Di situ bisa kita lihat bahwa penegak hukum bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud atau mungkin terutama adalah penindakan fraud itu baik untuk sarana pelayanan kesehatan, bisa juga untuk lembaga pembiayaan kesehatan atau asuransi, dan juga bisa untuk para regulator ya, karena kita sadari bahwa fraud itu bisa terjadi tidak hanya di sarana pelayanan kesehatan tetapi juga di lembaga regulator dan juga di lembaga pengelola
pembiayaan kesehatan juga. Nah, ke gambar ini mencerminkan sebuah sistem yang cukup lengkap. Nah, meskipun demikian masih juga ada beberapa tambahan lain, misalnya ada peran lembaga independen ya. Mereka bisa membantu Kementerian Kesehatan, bisa membantu lembaga asuransi, atau bisa juga membantu penegak hukum, bahkan juga bisa membantu fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau ini kita kembangkan, kita punya sistem yang lengkap ya, mulai dari upaya-upaya pencegahan, upaya deteksi sampai penindakan, mulai dari internal maupun eksternal, mulai dari lembaga pembiayaan, regulator, sampai juga penegak hukum. Nah, Bapak Ibu, di dalam webinar ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Gigi Putih Aulia Rahma mengenai hasil konferensi dari NHCAA di Dallas yang diikuti oleh Dr. Putih pada bulan November 2014 kemarin ya. Jadi beliau akan menyampaikan apa saja detail dari kegiatan-kegiatan pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud yang dilakukan oleh keempat lembaga yang tadi sudah kita sebutkan ya, baik itu oleh sarana pelayanan kesehatan sendiri, oleh regulator, oleh pengelola asuransi, oleh penegak hukum, dan juga oleh lembaga-lembaga independen ya. Bapak Ibu nanti di dalam slide ini terlihat kecil, tetapi nanti akan diuraikan lebih detail oleh Dr. Gigi Putih Aulia Rahma. Nah, Bapak Ibu, ini pembelajaran dari Amerika Serikat yang berhasil digali oleh Dr. Gigi Putih pada waktu mengikuti konferensi NHCAA. Tapi diskusi kita itu akan lebih banyak untuk membahas bersama apa yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Jadi nanti di diskusi kedua kita akan berbicara mengenai konteks Indonesia. Pengalaman di Amerika tersebut itu bagaimana akan kita terapkan di Indonesia ya. Apa peran dari Kemenkes, Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten, apa peran dari fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit maupun puskesmas, apa peran dari BPJS sendiri, apa peran dari penegak hukum ya baik itu kepolisian, kejaksaan atau KPK, serta yang terakhir peran dari lembaga-lembaga independen ya termasuk di dalamnya perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga edukasi dan sebagainya. Sehingga nanti pada diskusi ketiga ya kita akan membahas rekan-rekan yang mengikuti blended learning anti fraud yang tahap pertama yaitu dari kelompok para dosen dan peneliti. Nanti akan kita bahas apa peran dari para dosen dan peneliti untuk mengembangkan sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Kemudian kita akan mengambil kasus ya contoh kasus untuk sarana pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit. Nanti akan kita bahas apa peran dari para manajer dan klinisi di rumah sakit untuk mengembangkan sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud. Bapak Ibu, itu pengantar saya. Jadi diharapkan nanti dari hasil akhir dari webinar ini, kita punya usulan-usulan untuk mengembangkan sistem penindakan, pencegahan, dan deteksi fraud ya, yang dilakukan oleh semua aktor yang bisa berperan dalam kegiatan anti fraud. Serta juga kita bisa berdiskusi mengenai peran spesifiknya, peran untuk para dosen dan peneliti, serta peran dari para klinisi dan manajer di rumah sakit untuk mengisi beberapa poin-poin yang mungkin saat ini masih kosong ya kalau dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Ya. Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kegiatan ini efektif ya bisa membangun usulan-usulan sistem yang bisa kita kerjakan pada tahun 2015. Ya. Mbak Eva saya kembalikan. Demikianlah paparan Dr. Hanefi. Kepada Dr. Hanefi kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kami akan masuk ke sesi selanjutnya. Dr. Putih Aulia Rahma akan berbagi pengalaman terkait dengan kunjungan yang telah dilakukan di Dallas pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2014. Kepada Dr. Putih Aulia Rahma kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Dr. Hanefi. Saya akan memaparkan sedikit ya gambaran pengetahuan apa saja yang saya dapatkan ketika kunjungan pada seminar anti fraud di Dallas sekira bulan November 2014 lalu. Jadi acara ini, seminar yang di Dallas ini nama resminya adalah
National Healthcare Anti-Fraud Association 2014 Annual Training Conference ya. Dia merupakan forum anti-fraud layanan kesehatan skalanya internasional. Jadi dihadiri bukan hanya oleh penggerak anti-fraud yang ada di Amerika Serikat, tetapi juga penggerak anti-fraud di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia, ada juga yang dari Kanada, ada juga dari Australia. Kemarin saya bertemu dengan beberapa peserta dari negara-negara di luar Amerika Serikat. Umumnya peserta merupakan dari lembaga asuransi, karena acara yang disajikan banyak sekali ditujukan untuk investigator, untuk menginvestigasi kasus-kasus fraud. Tidak hanya fraud sih, hanya ada juga fraud, waste, dan abuse dalam layanan kesehatan. Kemudian dalam acara ini juga kami diajarkan bagaimana cara melakukan investigasi yang efektif kepada provider dan pasien ya, sehingga kita benar-benar mendapat informasi, mendapat bukti untuk menjerat pelaku fraud dalam layanan kesehatan. Kemudian dalam acara ini juga kami diperkenalkan berbagai macam teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau juga untuk membantu investigasi terjadinya fraud, waste, and abuse. Kemudian dalam acara ini juga kami dipaparkan mengenai kasus-kasus FWA atau fraud, waste, and abuse apa saja yang terjadi di Amerika Serikat selama tahun 2013 hingga tahun 2014, dan apa saja tantangan yang dihadapi ke depan dalam upaya untuk meminimalkan kasus FWA serupa atau kasus baru yang berpotensi berkembang. Nah, di Amerika Serikat sepanjang tahun 2013 hingga 2014 ternyata tidak ada model fraud baru ya, fraud, waste, dan abuse yang baru berkembang sih. Tapi fraud yang sama yang terjadi semakin banyak kasusnya, semakin banyak ditemukan kasusnya. Misalnya adanya peningkatan pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang tidak diperlukan secara medis. Dan ini ditarget kepada pasien-pasien tertentu. Jadi fasilitas kesehatan menjual produk-produk untuk cek lab atau cek pemeriksaan radiologi, padahal nggak penting-penting banget, tidak perlu banget, tapi dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada juga perawatan bedah yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasien dan mahal. Itu dipilih perawatan bedah yang tidak dibutuhkan tapi mahal, dipilih untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari Medicare dan Medicaid. Kemudian juga ada diagnosis palsu untuk perawatan kulit dan misinterpretasi prosedur kosmetik. Ditemukan juga adanya sogokan ya. Jadi sepanjang tahun 2013 hingga 2014 untuk pelayanan chiropractic terjadi juga bentuk-bentuk fraud berupa sogokan ya atau kickbacks. Kemudian ada juga peresepan obat-obat mahal, phantom farmasi, dan ada lagi bentuk yang sedang berkembang di Amerika Serikat untuk pasien Medicare dan Medicaid adalah pencurian identitas. Ini merupakan salah satu bentuk fraud juga, karena dengan identitas yang dicuri, pasiennya tidak ada, tetapi karena data kita lengkap, alamat kita lengkap, bisa digunakan untuk menagihkan klaim palsu ya, tidak ada perawatannya, tapi klaimnya bisa ditagihkan. Kemudian sebenarnya beberapa bentuk fraud atau model-model fraud yang terjadi di Amerika juga beberapanya mungkin yang berpotensi terjadi ya. Sesuai diskusi kita dengan 7 rumah sakit pada kelompok blended learning rumah sakit, kita menemukan bahwa di Indonesia pun bentuk-bentuk fraud yang ada di Amerika juga berpotensi terjadi di Indonesia. Namun memang perlu adanya upaya investigasi lagi ya, lanjutan untuk membuktikan bahwa potensi-potensi tersebut benar-benar kejadian fraud. Kemudian juga kita patut bersyukur ya, di Indonesia ini JKN baru berjalan 1 tahun, tetapi upaya untuk mencegah fraud dalam layanan kesehatan sudah mulai digalakan, sehingga harapannya sih di tahun-tahun ke depan fraud ini bisa diminimalisir gitu. Nah, dalam acara ATC kemarin, memang banyak sekali sesi-sesi yang berisi tentang deteksi dan investigasi fraud dalam layanan kesehatan. Dan diungkapkan ya, terutama penggunaan IT untuk melakukan deteksi potensi fraud. Kemudian alurnya dalam pelaksanaan investigasi ada seperti ini.
biasanya dari lembaga asuransi, baik lembaga asuransi pemerintah ataupun swasta, menemukan kecurigaan adanya fraud dalam layanan kesehatan ya. Kemudian dilakukan pelaporan atau permintaan kepada Special Investigation Unit independen. Jadi SIU ini ada yang berdiri sendiri atau dimiliki sendiri oleh lembaga asuransi. Jadi Special Investigation Unit ini merupakan badan investigasi fraud yang posisinya dia ada yang terlepas dari lembaga asuransi, ada juga yang berada di lembaga asuransi itu sendiri. Kemudian setelah laporan atau permintaan sampai ke SIU, dilakukanlah proses investigasi. Nah, selain dilakukan proses investigasi untuk menemukan pelaku kejahatan, software untuk deteksi dan investigasi fraud ini juga dikembangkan oleh lembaga konsultan kesehatan untuk sarana edukasi juga. Jadi selain kita ingin menemukan mendeteksi adanya fraud gitu ya, kemudian membantu juga proses investigasi. Dalam menu di software deteksi ini juga ada menu-menu untuk edukasi. Tujuannya ketika di rumah sakit diketahui adanya potensi fraud, nanti kan ada alertnya gitu ya. Kemudian nanti rumah sakit bisa tahu gitu ya apa yang harus dilakukan untuk mencegah si potensi fraud ini berkembang menjadi fraud beneran, ataupun bila itu memang sudah fraud bisa segera dihentikan, tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang. Kemudian uniknya lagi, software yang digunakan untuk deteksi ini dikembangkan berdasarkan regulasi yang digunakan di Amerika Serikat. Jadi harapan kita bersama, nanti ketika di Indonesia ini sudah ada regulasi terkait fraud dalam layanan kesehatan yang sudah cukup detail, dari regulasi tersebut bisa dikembangkan sebuah software untuk mendeteksi atau membantu proses investigasi fraud dalam layanan kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, upaya pencegahan, deteksi dan penindakan fraud di Amerika Serikat sukses besar gitu ya akibat adanya telah dibentuknya HIT ya. HIT merupakan singkatan dari Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan di Amerika Serikat, atau mereka sebutnya Department of Health and Human Services dan Department of Justice ya. Jadi ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kehakiman di Amerika Serikat untuk membentuk sebuah lembaga anti fraud yang disingkat dengan HIT. Nah, HIT ini dipimpin oleh Menteri Kesehatannya di sana dan juga Attorney General ya di Amerika Serikat. Kemudian HIT ini narasumber dari HIT sendiri mengakui bahwa HIT tidak bisa bekerja sendiri walaupun mereka adalah lembaga besar, tetapi mereka mengakui mereka kurang orang, kurang tenaga, kurang juga fasilitas teknologi untuk mengungkap semua potensi fraud yang ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, HIT dibantu oleh lembaga-lembaga anti fraud kecil yang disebut Strike Forces, yang merupakan tim multi-agensi beranggotakan investigator skala pemerintah pusat, negara bagian, dan lokal. Jadi, Strike Forces ini lokasinya berada di negara bagian, bahkan sampai ke kota-kota. Saat ini Strike Forces sudah ada 9 di 9 kota di Amerika Serikat. Kemudian HIT ini dalam bekerja juga dibantu oleh FBI. Jadi yang dilakukan oleh HIT benar-benar melakukan kerjasama antara berbagai pihak ya. Dua pesan utama yang saya dapatkan dalam pelatihan di Dallas kemarin adalah adanya pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak dan akses data yang luas untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud dalam layanan kesehatan. Nah, HIT ini tadi dia mengakui bahwa mereka kekurangan sumber daya untuk menarget semua potensi fraud yang ada di Amerika Serikat. Sehingga HIT ini berkolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya, pihak-pihak yang menguasai teknologi terkini. Kemudian juga dia berkolaborasi dengan lembaga-lembaga edukasi seperti National Healthcare Anti-Fraud Association ya, NHCAA. Kemudian juga bekerja sama dengan perusahaan penganalisis data untuk mengolah data-data hasil deteksi fraud, dan kemudian juga bekerja sama dengan FBI untuk melakukan penindakan ya.
Dan jadi ketika ditemukan adanya kejadian fraud dalam layanan kesehatan sudah terbukti dan ini mungkin tingkatannya sudah tingkat kriminal, maka itu diturunkan penindakannya dilakukan oleh FBI. Dan selain itu, HIT juga memiliki akses data yang besar dan mudah untuk mengakses data klaim sehingga memudahkan dalam proses deteksi fraud dalam layanan kesehatan. Ya, Bapak dan Ibu, kira-kira itulah gambaran besar yang ada, yang saya dapatkan ketika mengikuti seminar sekitar 3 hari di Dallas. Jadi, walaupun topik utamanya adalah tentang deteksi dan investigasi, tetapi dalam penyampaian materi ternyata banyak juga ada beberapa pesan ya, terutama adalah kemitraan dan akses data yang luas untuk membantu kita dalam upaya pengembangan sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud dalam layanan kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali ke tabel yang tadi ditunjukkan oleh Dr. Hanefi terkait peran dan wewenang para pelaku anti fraud di USA. Jadi ada ya di Amerika Serikat tadi kita sudah lihat pihak yang berperan adalah ada Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga fasilitas kesehatan, kemudian ada penegak hukum, dan ada juga lembaga independen. Lembaga independen ini salah satunya adalah lembaga investigasi atau lembaga pengolah data dan juga lembaga asuransi. Kemudian ya, apa peran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Amerika Serikat dalam upaya pencegahan fraud? Jadi Kementerian Kesehatan membuat regulasi anti fraud di tingkat nasional maupun negara bagian. Jadi Kementerian Kesehatan ini mengembangkan budaya anti fraud dengan dimulai dengan pengembangan regulasi-regulasi yang kemudian disosialisasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, dan juga dilakukan penggalakan regulasi tersebut ya. Jadi dipastikan bahwa regulasi ini dapat berjalan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan. Nah, regulasi ini tidak hanya mengatur ini kegiatan A termasuk fraud, kegiatan B termasuk tidak fraud, atau kegiatan C termasuk waste, tetapi juga mengatur mengenai penindakan apa saja yang akan diterima oleh pelaku fraud untuk penindakan apa yang akan dilakukan bagi pelaku-pelaku fraud dengan bentuk-bentuk jenis fraud tertentu ya, karena masing-masing fraud ada hukumannya yang sedikit berbeda. Kemudian Kementerian Kesehatan Amerika Serikat juga tadi telah membentuk HIT sebagai lembaga penggerak pemberantasan fraud dalam layanan kesehatan di Amerika Serikat. Jadi HIT ini lebih bersifat sebagai penggeraknya ya, kemudian yang menjalankannya dia bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Kemudian dalam rangka pencegahan fraud dalam layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan di Amerika Serikat juga menyusun sebuah leaflet pencegahan fraud yang disebarkan ke klinisi. Jadi tidak hanya disebarkan, tetapi juga dijamin bahwa leaflet tersebut digunakan dan dipahami betul oleh klinisi. Nah, peran lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam melakukan upaya deteksi adalah membuka akses data klaim yang seluas-luasnya, sehingga HIT tadi, lembaga penggerak anti fraud tadi, memiliki tidak susah gitu ya ketika ingin menggali potensi fraud yang ada di Amerika Serikat. Jadi akses data dibuka seluas-luasnya. Kalau di Indonesia mungkin bekerja sama dengan BPJS yang mengizinkan agar data klaim itu dapat dianalisis ya, apakah ada potensi fraud atau tidak, yang akan ditindaklanjuti dengan investigasi untuk pembuktiannya. Kemudian peran lainnya Kementerian Kesehatan dalam penindakan adalah mereka bekerja sama dengan FBI untuk menindak pelaku-pelaku fraud dari kalangan profesi ya, dokter atau perawat. Nanti juga dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ada juga aturan mengenai pencabutan SIP bagi tenaga kesehatan
kesehatan yang melakukan fraud. Peran lainnya yang terlibat dalam upaya pemberantasan fraud di Amerika Serikat adalah fasilitas kesehatan itu sendiri ya di rumah sakit, karena berbagai penelitian menyebutkan bahwa kejadian fraud itu paling besar dilakukan oleh klinisi yang karena mereka punya akses yang luas langsung terhadap pasien, mereka punya wewenang untuk memberi perawatan, mereka punya wewenang untuk memilih perawatan apa saja yang dianggap baik untuk pasien, walaupun kadang-kadang ya diplesetkan wewenang itu menjadi perbuatan fraud. Nah, sehingga secara tidak langsung fasilitas kesehatan baik rumah sakit atau puskesmas ya kalau di Indonesia dan fasilitas kesehatan lain, klinik-klinik yang ada di Amerika Serikat punya peran juga dalam pemberantasan fraud dengan cara menyebarkan leaflet pencegahan fraud untuk klinisi. Kemudian leaflet yang tadi sudah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan disebarkan secara luas untuk klinisi dan dijamin ya pelaksanaannya oleh fungsi-fungsi yang ada di rumah sakit tersebut. Mungkin kalau di Indonesia fungsi-fungsi tersebut setara dengan SPI ya. SPI menjamin bahwa fraud control plan itu benar-benar dilaksanakan, tidak hanya jadi tempelan di dinding ya. Kemudian dalam upaya deteksi, rumah sakit bekerja sama dengan lembaga independen seperti lembaga konsultan kesehatan atau investigator untuk mengembangkan software deteksi fraud di rumah sakit. Biasanya kalau bekerja sama untuk mengembangkan software ini dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga konsultan. Sedangkan bila di rumah sakit mereka ditemukan adanya fraud, yang mereka ingin mengejar pelaku fraud, maka mereka akan bekerja sama dengan investigator independen ya. Kemudian dalam penindakan, rumah sakit memang tidak secara langsung dapat menindak pelaku fraud ya, cuman mereka akan melaporkan kejadian ini nanti akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Pihak lainnya yang terlibat dalam upaya pemberantasan fraud di Amerika Serikat adalah lembaga asuransi swasta dan pemerintah, ya, lembaga independen. Ini juga termasuk tadi konsultan kesehatan, lembaga investigasi independen, yang mereka pada tahap pencegahan, mereka punya peran untuk memberikan edukasi untuk mencegah fraud di vaskes. Misalnya tadi ada lembaga konsultan kesehatan yang mengembangkan software, selain untuk deteksi fraud juga dilengkapi dengan software edukasi anti fraud. Jadi peran-peran edukasi ini dipegang oleh mereka. Kemudian juga pada tahap deteksi, lembaga independen ini membuat software untuk mendeteksi fraud yang digunakan oleh rumah sakit, dan kemudian juga melakukan investigasi untuk membuktikan terjadinya fraud dalam layanan kesehatan. Lembaga asuransi dan lembaga independen ini tidak punya akses langsung dalam upaya, tidak punya peran langsung dalam upaya penindakan, tapi mereka tetap bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku fraud. Tidak hanya menangkap, tapi juga mengupayakan agar pelaku fraud tersebut mengembalikan dana yang dikorupsi. Kemudian yang terakhir, peran lembaga independen ini, mohon maaf, saya tambahkan sedikit lagi bahwa peran lembaga independen ini juga melakukan pada tahap deteksi, juga melakukan siklus analisis data berkala dari data klaim di rumah sakit untuk melihat potensi-potensi fraud. Jadi ketika lembaga independen ini tidak hanya bekerja saat ada permintaan, tetapi juga mereka secara inisiatif melakukan uji atau deteksi berkala mengenai potensi-potensi fraud yang ada di layanan kesehatan, sehingga mereka tidak perlu menunggu adanya laporan potensi fraud baru mereka bergerak, tetapi juga mereka bisa berinisiatif bergerak bila dari data yang mereka olah mereka menemukan adanya kecurangan dalam layanan kesehatan. Ya, demikianlah. Jadi tadi ada Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan, lembaga asuransi baik pemerintah maupun swasta, dan juga ada lembaga independen yang berperan dalam upaya pencegahan fraud di Amerika Serikat. Lembaga-lembaga tersebut mirip-mirip dengan yang dimiliki di Indonesia saat ini, dan tinggal kita bagaimana ya melalui diskusi ini kita menggali potensi lembaga-lembaga ini agar bergerak bersama dalam upaya pengembangan sistem untuk pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud dalam layanan kesehatan di Indonesia. Demikian paparan saya, Mbak Eva, kami persilakan. Terima kasih Dr. Putih Aulia Rahma. Sekarang saatnya kita akan berdiskusi terkait dengan plan of action yang dapat dilakukan oleh tim peneliti, dosen,
klinisi maupun manajer di rumah sakit. Sekarang kita akan berdiskusi dengan dua narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Hanefi Jasri dan Dr. Putih Aulia Rahma. Saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait dengan plan of action yang bisa dilakukan oleh klinisi, manajer, maupun peneliti. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan agar peserta BL Fraud dapat mempunyai informasi terbaru terkait dengan sistem pencegahan penindakan fraud di layanan kesehatan di Indonesia. Pertanyaannya adalah apa peran peneliti yang dapat dilakukan untuk mencegah deteksi dan penindakan fraud di layanan kesehatan? Kepada Dr. Hanefi atau Dr. Putih, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Eva. Bapak Ibu, jadi kalau dalam konteks Indonesia, sistem yang tadi disampaikan di awal, kemudian juga sudah dijelaskan oleh Dr. Putih, itu belum kita miliki ya, secara umum belum kita miliki di Indonesia. Meskipun memang bentuknya mirip ya, kita punya Kementerian Kesehatan, kita punya BPJS, kita punya penegak hukum, dan Vaskes, tetapi detailnya kita belum punya, ya, jadi kita detailnya belum punya. Nah, sebelum saya menjawab, apa peran dari peneliti dan dosen ya yang terkait dengan proses anti fraud? Tadi menarik yang disampaikan Dr. Putih ya, contoh-contohnya, misalnya tentang penggunaan IT ya, di sana ternyata gencar sekali ya penggunaan IT baik untuk pencegahan, deteksi maupun penindakan fraud. Nah, kalau kita lihat untuk mengembangkan software IT tadi sudah ditegaskan perlu ada dukungan dari lembaga independen ya. Tapi ternyata mereka bekerja atas dasar regulasi, jadi ada regulasinya. Kita mungkin perlu pelajari ya, regulasi apa saja yang terkait dengan software. Ya. Tadi sudah disebutkan misalnya regulasi yang terkait dengan kemudahan untuk mengakses data klaim. Ya, jadi kalau di Indonesia berarti kita harus punya regulasi yang bisa membuat BPJS dapat mengeluarkan data klaim agar bisa diakses oleh orang banyak. Begitu ya, Dr. Putih ya? Nah, terus kemudian dengan adanya regulasi tersebut, maka lembaga independen bisa mengembangkan software. Kemudian softwarenya dipakai oleh baik itu internal fasilitas pelayanan kesehatan, dipakai oleh KPK misalnya, oleh penegak hukum, dipakai oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, dan juga dipakai oleh lembaga asuransinya sendiri. Begitu. Jadi di sana Medicare, Medicaid menggunakan software itu tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud itu memang betul akan ada kerjasama yang erat antar kotak-kotak tadi ya. Mungkin kalau di awal tadi Bapak Ibu mungkin bisa mengalami perasaan bahwa oh itu kotaknya terpisah-pisah, masing-masing bekerja sendiri-sendiri ya. Tapi kalau dari pengalaman di Amerika yang diceritakan Dr. Putih tadi, ternyata kotak-kotak tersebut kerjasamanya sangat erat sekali ya. Misalnya tadi terkait dengan pengembangan software ya. Terus contoh yang lain yang terkait dengan HIT tadi ya, terkait dengan salah satu program untuk mengatasi fraud itu dengan HIT tadi. Nah di sini kerjasamanya betul-betul sangat erat antara Departemen Kesehatan atau Kemenkes mereka dengan Departemen Kehakiman ya, Departemen Kehakiman. Nah ini betul-betul mereka duduk bareng untuk mengembangkan sebuah regulasi untuk bisa menjalankan sebuah program anti fraud yang mereka beri nama HIT. Tapi karena adanya keterbatasan sumber daya, maka mereka juga mengajak lembaga-lembaga yang tadi disebut lembaga kecil-kecil ya, tetapi cukup banyak yang bekerja sama untuk menjalankan program tersebut. Ya. Nah tadi lembaga-lembaga tersebut dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Kehakimannya menjalankan berbagai macam kegiatan. Ya, kegiatannya bisa meningkatkan peran dari peserta Medicare atau Medicaid untuk juga mencegah fraud ya. Jadi ada edukasi bagi para peserta ya. Mungkin kalau di konteks Indonesia kan banyak juga peserta BPJS yang melakukan fraud ya, itu juga perlu kita tangani. Kemudian kegiatan yang lain terkait dengan tadi penyebarluasan leaflet edukasi. Mereka menyebarluaskan leaflet edukasi ya, baik itu untuk praktisi, untuk para manajer, untuk peserta juga ya, untuk masyarakat secara luas. Juga mungkin mereka juga mengembangkan metode-metode untuk melakukan investigasi. Jadi mereka mungkin mengembangkan tim investigator ya untuk meneliti apakah betul ada fraud atau tidak.
Nah, itu contoh lain. Tapi sekali lagi itu bisa jalan karena mereka punya regulasi ya, Dr. Putih ya. Mereka punya regulasi yang memungkinkan kegiatan ini jalan ya. Jadi tadi regulasinya yang ditekankan adalah regulasi yang terkait dengan akses data. Nah, akses data ini sangat menarik karena contohnya dengan hampir 1 tahunnya berjalan JKN ini, kita punya ribuan atau mungkin jutaan data ya Mbak Eva ya. Kita punya jutaan data dari seluruh Indonesia yang sebenarnya kalau itu aksesnya bisa terbuka, itu banyak sekali yang bisa ikut menganalisa untuk melakukan upaya perbaikan. Ya, memang di satu sisi analisanya bisa terkait dengan analisa perbaikan atau analisa yang terkait dengan melakukan investigasi ya untuk melihat apakah ada kesalahan dan mungkin nanti ke arah penindakan hukum gitu. Tapi mungkin kalau kita punya regulasi, mungkin kita bisa atur 5 tahun pertama akses data hanya dipakai untuk memperbaiki sistem, belum dipakai untuk melakukan upaya penindakan. Nah, itu mungkin bisa membuat kita lebih punya kemudahan untuk mengakses data. Nah, akses data ini penting karena kalau di detail dari Dr. Putih katakan tadi, itu bisa diakses oleh media massa. Jadi media massa ikut menganalisa. Bisa diakses oleh para peneliti. Ya, peneliti bisa mengembangkan usulan-usulan berdasarkan data tersebut. Bisa diakses oleh konsultan. Ya, konsultannya bisa mengembangkan software, mengembangkan panduan atau pedoman dan sebagainya. Itu dari akses data. Kemudian contoh ketiga tadi disampaikan tentang peran rumah sakit ya. Jadi peran rumah sakit itu meskipun terlihat sederhana tadi ya, di pencegahan mengeluarkan leaflet, kemudian di deteksi membuat software untuk deteksi, untuk penindakan mereka melakukan penindakan internal ya. Tetapi untuk melakukan tindakan atau kegiatan sederhana itu mereka pun membutuhkan lembaga-lembaga di luar ya, di lembaga independen ya. Misalnya untuk membuat software, rumah sakitnya tidak membuat sendiri tetapi dia mungkin kontrak dengan lembaga penyusun software. Untuk membuat leaflet edukasi juga mungkin mereka menggunakan lembaga independen yang mungkin ada semacam lembaga training atau semacam ya, untuk mencetak leaflet yang bagus pun kita perlu mungkin ada lembaga yang melayout ya, melihat isinya dan sebagainya. Jadi ada peran dari lembaga independen ya. Tapi sekali lagi mungkin tadi tidak disinggung, tetapi saya juga yakin bahwa kegiatan anti fraud di rumah sakit itu membutuhkan adanya regulasi yang jelas ya. Nah, ini mungkin diskusi kita nanti ya terkait dengan apa peran dari dosen dan peneliti, itu antara lain bagaimana para peneliti itu bisa mendorong regulator kita menghasilkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan untuk kegiatan anti fraud ya. Dosen juga begitu pada waktu mereka terlibat dalam upaya-upaya melakukan advokasi kepada pemegang kebijakan, melakukan upaya pendidikan, mereka perlu mendorong adanya pemahaman bahwa semua kegiatan anti fraud itu membutuhkan adanya regulasi, dasar regulasi. Nah, kalau regulasinya sudah jelas, maka berikutnya adalah detailnya, detail dari pelaksanaan ya. Untuk membuat sebuah software anti fraud itu tidak mudah meskipun regulasi nanti sudah jadi, kita masih perlu beberapa macam kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan software yang baik. Nah, itu mungkin peran dari yang saya lihat ya dari cerita Dr. Putih ya, peran yang saya lihat peran dari dosen dan peneliti anti fraud itu adalah mendorong regulator menghasilkan regulasi anti fraud ya. Mungkin Dr. Putih bisa menambahkan regulasi apa saja misalnya. Baik, sedikit tambahan tadi untuk peran yang peneliti dan dosen karena kita hari ini pesertanya dari tim BL Fraud, peneliti dosen, manajer klinisi juga ya. Ya, jadi untuk peneliti dan dosen terutama karena berkecimpung di bidang akademis ya, menurut saya selain kita mengusulkan juga regulasi, mengadvokasi pemerintah untuk menyusun regulasi, tentunya berdasarkan penelitian, juga penting diterapkan di kepada peserta didik mengenai mental anti fraud gitu, karena ilmu-ilmu seperti ini zamannya kita sekolah dulu pada dahulu kala ya gitu, belum ada gitu ya. Jadi kita merasa ketika kita disponsori oleh pabrik obat untuk melakukan seminar, bahkan kita dikasih dikasih sampel-sampel gratis untuk praktikum, itu kita malah puji syukur gitu ya, bersyukur kita malah membina hubungan baik dengan pabrik obat tersebut. Nah, padahal itu termasuk salah satu langkah-langkah yang bisa mendorong kita terjerumus kepada tindakan fraud. Jadi kalau di Amerika Serikat contohnya adalah ada regulasi anti kickbacks ya.
anti sogokan. Nah, ini salah satu bentuknya adalah sogokan yang dilakukan oleh perusahaan farmasi ke tenaga kesehatan. Nah, di sini ada peran yang baik yang bisa dilakukan oleh dosen dan peneliti. Jadi sebelum anak didik ya atau calon dokter itu menjadi dokter dan kemudian ke lapangan berinteraksi langsung dengan pasien dan tenaga farmasi, mereka harus diberi pemahaman bahwa hubungan dengan dengan lembaga farmasi sebatas mereka menyuplai obat, tetapi yang berhak menentukan apakah kita akan menggunakan obat itu adalah kita. Jadi jangan sampai kita disetir karena demi kita dibiayai seminar terus kita ngeresepin gitu, padahal nggak perlu. Kemudian juga biar demi kita kliniknya ditata didesain oleh mereka, kemudian kita mau pakai produk apa saja yang di pabrik farmasi tawarkan, itu kan seharusnya tidak seperti itu. Jadi mungkin ada pengenalan mengenai fraud yang bisa diturunkan mulai dari masa-masa pendidikan. Kemudian untuk manajer dan klinisi, ya memang kita karena belum ada regulasinya ya, kita takut ya mau bergerak gitu, manajer mau bergerak, mau memberi tindakan atau skorsing nanti takut melanggar peraturan pemerintah yang lain gitu ya. Jadi memang agak kesulitan bagi kita untuk bergerak. Kemudian juga memang tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Seperti halnya di rumah sakit kan saat ini sudah memiliki SPI ya. Sekarang istilahnya apa? Satuan pengawasan internal atau ya satuan pengawasan internal ya. Satuan pengawasan internal itu yang bisa digunakan untuk membantu memantau adanya potensi-potensi fraud di rumah sakit. Nah, saat ini kami mendapat informasi dari kelompok Blended Learning BPJS bahwa sudah ada BPJS yang berinisiatif untuk mengolah data klaim sehingga bisa melihat adanya potensi fraud di rumah sakit, dan itu potensi fraud itu dilaporkan juga di rumah sakit. Nah, informasi ini kan sebenarnya bisa modal awal rumah sakit untuk bergerak duluan gitu ya, secara internal saja, mungkin tidak belum sampai penindakan, tapi jangan sampai apa yang ada di apa yang terjadi di rumah sakitnya itu berkembang, fraudnya malah semakin menjadi-jadi. Nah, terkait regulasi memang kita perlu mengusulkan, contohnya tadi anti sogokan. Saat ini sudah ada undang-undang gratifikasi, terkait gratifikasi, tapi di situ masih mengenai hanya sebatas PNS, belum tenaga kesehatan yang dari swasta. Padahal kalau di Amerika Serikat aturan itu berlaku bagi semua peserta Medicare dan Medicaid. Jadi kalau di Indonesia, kalau misalnya klinik atau rumah sakit swasta ikut serta dalam program BPJS, maka dia harus terkena juga aturan anti sogokan ini. Si rumah sakit ini nggak boleh menerima sogokan dari pabrik farmasi misalnya, atau tidak boleh juga menerima sogokan kalau kita merujuk terus diberikan persenan gitu ya, memberikan bonus dari lab atau dari rumah sakit lain, seharusnya tidak boleh diterima. Nah, harusnya didetailkan lagi dalam aturan gratifikasi ini. Nah, ini di Indonesia tantangan kita sekarang adalah menciptakan beberapa regulasi yang memang belum ada dan juga mendetailkan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai nanti kita untuk penindakan fraud itu kita terkena pasal tentang 378 kalau tidak salah atau 381 KUHP mengenai yang penipuan, karena itu dia tanpa tedeng aling-aling kita langsung masuk penjara gitu. Padahal kalau di Amerika Serikat bentuk penindakannya bertahap, ada mulai pengembalian dana gitu. Baru nanti kalau ekstrim sekali merugikan sampai membahayakan nyawa atau sampai bersifat seperti kriminal seperti ada drug trafficking, baru masuk ke penegak hukum. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih Dr. Hanefi dan Dr. Putih. Tadi sudah dijelaskan bahwa peran yang dapat dilakukan oleh peneliti dan dosen adalah ada dua. Yang pertama, mendorong regulator untuk menghasilkan regulasi. Peneliti dan dosen dapat membuat rekomendasi dengan bentuk semacam policy brief dan dikirimkan ke Menkes atau regulator lainnya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan mental anti-fraud. Ini merupakan satu solusi yang berasal dari Amerika Serikat, berdasarkan hasil dari Annual Training Conference yang telah dilakukan oleh Dr. Putih pada acara tanggal 18 sampai dengan 21 November 2014. Oke, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan lebih lanjut kepada Dr. Hanefi dan Dr. Putih juga. Tadi sudah dijelaskan tentang peran peneliti dan dosen. Apakah sekarang bisa dijelaskan terkait dengan peran manajer dan klinisi yang ada di rumah sakit? Pada Dr. Hanefi dan Dr. Putih, siapa?
Ya, Mbak Eva tadi sedikit terkait manajer dan klinisi sudah saya singgung ya, bahwa di rumah sakit kan sebenarnya sudah ada fungsi seperti SPI, ada juga direktur yang berhak punya wewenang untuk melakukan seperti penindakan fraud, misalnya teguran atau memberi sanksi sanksi yang sifatnya administratif kepada pelaku fraud. Cuman saat ini saya yakin bukannya mereka tidak mau bergerak, tetapi terkendala regulasi yang bisa menyebabkan mereka khawatir nanti kalau mereka memberi skorsing padahal nggak ada dasarnya, malah si direkturnya yang kena hukuman. Nah, jadi untuk di rumah sakit sendiri seperti yang pernah kita bahas dalam blended learning kelompok manajer dan klinisi, yang bisa dilakukan pertama adalah salah satunya membangun anti fraud control plan ya. Sebenarnya fraud control plan ini secara pedoman sih sudah ada di mana-mana bisa kita akses. Nah, tinggal itu diterjemahkan untuk sesuai masing-masing rumah sakit ya. Apa saja yang harus dilakukan detailnya di rumah sakit seperti apa. Kemudian setelah fraud control plan ini dibuat, kemudian disosialisasikan, harus dijamin bahwa si kontrol plan ini benar-benar dilaksanakan, misalnya dengan diawasi oleh SPI atau bekerja sama dengan tim anti fraud yang sudah dibentuk di rumah sakit, sehingga tidak hanya dokumen saja, tetapi benar-benar bisa dilakukan di rumah sakit. Kemudian juga saya mengambil salah satu contoh yang dilakukan di rumah sakit di Jawa Tengah. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada klinisi mengenai fraud dalam layanan kesehatan. Apa saja yang mereka mungkin dilakukan oleh klinisi gitu ya, dan apa saja yang harusnya dicegah oleh klinisi, apa saja potensi hukum yang bisa dilakukan, sehingga klinisi ini paham bahwa yang mereka lakukan itu berpotensi menyebabkan mereka terkena konsekuensi hukum. Ada tambahan, sorry, silakan. Ya, Bapak Ibu, jadi peran dari klinisi dan manajer rumah sakit ya, kegiatan deteksi, pencegahan, dan penindakan fraud di level rumah sakit itu berarti kita bicara di level mikro. Tadi kita banyak bicara di level lingkungan ya, di level regulasi. Bagaimana Kementerian Kesehatan, bagaimana KPK, atau bagaimana BPJS ya. Tapi kalau kita bicara di level mikro, maka akan terlihat peran dari para klinisi dan juga peran dari para manajer rumah sakit ya. Yang pertama tentunya adalah peran untuk membuat sistem adanya sistem pencegahan di rumah sakit ya, misalnya sistem pencegahannya dengan melakukan penyusunan atau membuat leaflet tadi ya, membuat program orientasi pegawai baru di mana di dalamnya dimasukkan mengenai anti fraud misalnya. Ada juga misalnya pembuatan slogan-slogan atau komitmen bersama itu dalam rangka mencegah fraud. Tapi juga manajer rumah sakit bisa berperan dalam mendeteksi adanya fraud dengan mengembangkan tadi yang disebutkan Dr. Putih, software ya, software yang berlaku di rumah sakit ya. Teman-teman yang mengikuti BL fraud kedua di rumah sakit itu ada yang berinisiatif sudah untuk mengembangkan software anti fraud. Nah, itu bisa salah satu contoh bentuk dari para manajer rumah sakit untuk melakukan upaya-upaya deteksi fraud. Terus yang ketiga, untuk penindakan fraud itu dilakukan secara internal rumah sakit, itu lebih banyak penindakan fraudnya dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif ya, mulai dari teguran, meminta mengembalikan dana yang diambil dari fraud, sampai mungkin ada semacam sanksi yang lebih tegas, misalnya sampai mengeluarkan staf ya dari rumah sakit karena terbukti melakukan fraud yang tidak bisa dimaafkan gitu misalnya. Nah, itu adalah peran dari pimpinan rumah sakit untuk mengembangkan regulasi internalnya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya kembali lagi ke regulasi eksternal. Baik itu untuk pencegahan, deteksi maupun penindakan fraud di internal rumah sakit itu perlu mendapatkan dasar hukum. Nah, itu yang perlu kita dorong. Jadi direktur rumah sakit mungkin melalui persi daerah atau melalui arsada itu bisa mendorong terbentuknya regulasi-regulasi yang bisa dipakai oleh para pengelola rumah sakit untuk menghasilkan regulasi internal. Nah, di sini peran dari direktur untuk melakukan advokasi ya, untuk mendorong adanya aturan-aturan yang lebih detail,
mengenai kegiatan-kegiatan anti fraud. Ya. Jadi Mbak Eva, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa para direktur rumah sakit juga punya tanggung jawab ya untuk keluar rumah sakit melakukan advokasi. Ya, advokasinya bisa ke Dinas Kesehatan, ke Menkes, ke BPJS, bisa juga ke KPK atau ke kepolisian untuk menghasilkan regulasi-regulasi lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Hanafi dan Dr. Putih. Sekarang saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saat ini sudah ada peserta yang bertanya, yaitu dari Bapak Agustin. Ini pertanyaannya mungkin ditujukan kepada Dr. Putih dan Dr. Hanefi. Pertanyaannya adalah, jaminan kesehatan di Indonesia merupakan milik masyarakat yang dikelola oleh BPJS. Maka dari itu, perlu mengikut sertakan peran masyarakat atau peserta untuk melaporkan dugaan tentang tindakan fraud. Perlu dibangun whistleblower system yang dapat menampung aduan masyarakat atau peserta. Ini semacam pernyataan ya dok ya. Mungkin ada yang bisa ditanggapi dari pernyataan Bapak Agustin. Silahkan Dr. Putih. Terima kasih Pak Agustin atas ketanggapannya terhadap diskusi kita kali ini. Jadi memang di Amerika Serikat upaya untuk pemberantasan fraud itu juga dilakukan oleh pihak-pihak awam medis lah kasarnya seperti itu, seperti masyarakat dan juga jurnalis. Bahkan jurnalis juga terlibat dalam upaya pemberantasan fraud ini ya. Mereka melaporkan teman-teman mereka dan mereka muat di media massa tempat mereka bekerja. Kemudian juga masyarakat juga memiliki diberikan edukasi bagaimana sih mereka melindungi kartunya dari pencurian data. Bagaimana mereka jangan sampai terjebak dalam tindakan fraud yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan jangan juga mereka menjadi pelaku fraud ya, jangan sampai mereka menjadi anggota Medicare atau Medicaid tapi nggak bayar, mendapat pelayanan kesehatan tapi nggak bayar, kan itu merupakan fraud yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Amerika Serikat adalah menggunakan website untuk memang yang punya page khusus yang digunakan secara khusus untuk edukasi ke masyarakat ini. Jadi di sini berisi tentang fraud dalam layanan kesehatan itu seperti apa, bentuknya bagaimana, dan bagaimana mereka mengenali bahwa ini fraud dan itu terjadi pada diri mereka atau keluarga mereka. Di Amerika Serikat seperti itu. Dan mereka juga punya layanan pengaduan online bila ada terjadi fraud dalam layanan kesehatan, baik yang mereka alami sendiri atau yang mereka lihat. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, memang saat ini yang untuk pelaku kesehatannya aja mungkin belum terlalu luas ya, ada wawasan seperti ini, fraud dalam layanan kesehatan, apalagi ke masyarakat. Jadi masyarakat masih berkutat tentang bagaimana cara mendaftar BPJS yang baik dan benar, gitu. Belum ada bagaimana dilibatkan dalam upaya pencegahan fraud. Namun saat ini di Indonesia sebenarnya sudah ada portal pelaporan yang namanya Lapor ya, singkatan dari Layanan Aspirasi dan Bantuan Rakyat. Nah, di website ini, di portal ini, kita bisa mengsajikan pertanyaan publik, termasuk juga fraud ini. Jadi kalau kita mau menggali ya, kalau kami kebetulan mendapatkan informasi dari kawan-kawan sejawat kami yang keluarganya merupakan pasien BPJS, adalah kabar ditolak di rumah sakit, adalah kabar dibohongin bahwa ini tidak di-cover BPJS, kalau mau mendapat perawatan ini harus bayar sejumlah rupiah begitu, padahal tidak benar seperti itu. Nah, kejadian-kejadian ini sebenarnya bisa membuat masyarakat harusnya sadar atau terdorong untuk melakukan aduan melalui portal Lapor tadi. Mungkin kalau lapornya nanti ke media massa, nanti ada tuntutan dari rumah sakit seperti kasus Omni ya dulu ya. Nah, ini kan untuk demi keamanan si pelapor juga bisa menggunakan portal-portal yang sudah disediakan. Selain itu memang perlu juga, terutama mungkin dari BPJS ya, selain bagaimana mengedukasi promosi bahwa BPJS itu menguntungkan, JKN-nya, program JKN itu menguntungkan, BPJS juga harus advokasi ke masyarakat agar jangan sampai melakukan fraud dan juga agar bisa mengenali bentuk-bentuk fraud dalam layanan kesehatan. Memang ini belum ada, tapi bisa kita usulkan ya ke depannya agar dibentuk edukasi juga untuk masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih Dr. Putih. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sekarang kita sapa peserta yang online.
Halo? Halo? Halo Pak Umam? Halo Pak Umam? Pak Umam bisa mendengarkan suara saya? Pak Umam dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Halo? Halo Pak Umam? Oke, sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Saat ini telah hadir bersama kami di studio yaitu peneliti dan dosen. Beliau adalah mantan peserta PL Fraud 92. Selamat siang. Oke, Pak Wardi mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fraud. Mungkin tanggapan terkait dengan sistem pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud di layanan kesehatan. Kepada Pak Wardi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu kemarin saya ngajar di IKM di tempat saya di Unlam. Kebetulan mahasiswanya itu sebagian besar PNS dari rumah sakit. Saya ajarkan materi anti fraud. Banyak komentar. Ternyata ada yang belum tahu, ada yang tahu sedikit. Tapi intinya mereka katakan bahwa ternyata mereka itu sedikit banyak terlibat dalam fraud di rumah sakit. Dan fraud itu memang ada. Mereka sadar memang ada. Tapi fraud yang ada di kita itu mungkin agak beda dari di Amerika. Kalau di Amerika Serikat kebanyakan sih perorangan. Kalau dari hasil beberapa data yang ada itu perorangan kebanyakan. Kalau di kita itu by system kebanyakan. Berjamaah istilahnya ya. Jadi tidak merasa bersalah karena yang untung juga bukan saya katanya. Yang untung rumah sakit. Kadang-kadang ada sedikit pembenaran juga daripada rugi rumah sakit gitu ya. Itu ya sekedar pembenaran aja. Tapi yang jelas modusnya berjamaah. Nah, jadi ketika fraud dilakukan secara bersama-sama by system dan di Amerika dilakukan kebanyakan dengan perorangan. Nah, itu apakah ada beda pendekatannya di Amerika? Karena mereka kebanyakan perorangan ya. Apakah bisa diterapkan di Indonesia yang kebanyakan dengan by system? Itu yang pertama. Yang kedua, di Amerika itu kan IT-nya sudah maju ya. Jadi mereka sudah bisa mendeteksi dengan software segalanya. Nah, kalau di kita itu masih manual. Dengan yang namanya diagnosis itu kan bisa di tip X segala gitu ya, bisa dirubah itu kan manual. Itu kalau mendeteksinya apakah bisa dengan IT yang diterapkan di Amerika kita kembangkan di Indonesia kalau masih tetap sistem kita dengan manual yang ada. Jadi mungkin saran ya, kita perbaiki IT-nya dulu, tapi nggak bisa kita nunggu perbaikan IT karena fraud jalan terus. Nah, bagaimana pelajaran dari Amerika mencegah mendeteksi fraud yang dilakukan secara manual? Mungkin sedikit lagi, tadi di Amerika nggak ada modus-modus baru ya. Kalau di kita karena masih baru, modus-modus itu berkembang pesat. Jadi orang di rumah sakit itu kadang-kadang ada yang bangga menemukan modus baru. Oh, ini ada cara yang baru nih. Ada. Ternyata ada kayak gitu. Dan tidak bukan cuma rumah sakit, ternyata masyarakat juga ada. Contoh yang baru saya lihat di lapangan itu ya, ternyata ada beberapa pasien itu mereka punya pembiayaan double. Banyak orang kaya nih. Mereka sudah kaya, punya asuransi, tapi mereka ikut BPJS. Ketika mereka sakit masuk rumah sakit, diklaim BPJS kan, udah gratis. Tapi mereka mengklaim ke asuransi swasta. Saya kira ini sebuah indikasi fraud. Indikasi ya. Mungkin gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Mawardi. Dr. Hanefi dan Dr. Putih silakan memberikan tanggapan.
Terima kasih Pak Mawardi atas ceritanya. Tapi tadi kita dapat kabar positif ya bahwa mereka menyadari mereka melakukan fraud dan juga mereka ada kesadaran nggak untuk kira-kira mau mengubah diri gitu kira-kira. Ya. Tidak bisa serta-merta langsung menghindarinya sistem. Ya, kalau kami belajar dari Amerika Serikat, jadi untuk pendekatan by system dengan perorangan sebenarnya tidak ada pendekatan yang terlalu jauh berbeda gitu, karena dari regulasinya juga kami mendapati bahwa aturan hukum tersebut atau konsekuensi hukum tersebut, misalnya aturan sogokan ya, itu akan mengenai individu maupun entitas. Jadi misalnya itu dilakukan oleh perorangan, misalnya dokter di klinik ya, gitu kan biasanya mereka perorangan, atau perawat yang terlibat di klinik itu kan perorangan, atau perawat yang memberikan pelayanan di rumah gitu mengklaimnya sebagai perawatan yang medik. Sama Wardi, jadi itu peran dari dosen dan merangkap peneliti juga ya. Pada waktu kita sampaikan ke para mahasiswa yang kebetulan kebanyakan juga PNS, mereka juga bisa sebagai fungsional maupun juga sebagai pembuat kebijakan, maka kita akan menemukan banyak masalah, termasuk di dalamnya masalah fraud yang diakibatkan oleh sistem ya, by system. Tapi saya kurang sependapat sebenarnya bahwa kalau di Amerika itu fraudnya dilakukan oleh individu ya, karena jumlah fraud di sana itu mencapai 3-10%, itu kan masif ya, besar sekali, dan itu juga pasti karena sistem, ya pasti karena sistem, karena mereka punya banyak kekurangan-kekurangan dalam sistem dan juga mungkin kekurangan dalam sistem mencegah dan penindakannya. Jadi juga disebabkan oleh sistem. Nah, yang menarik adalah peran dari dosen dan peneliti setelah dalam melakukan pengajaran kita dapat masalah, ya kita harusnya dorong mereka untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Kita bisa menjadi peneliti atau mendampingi mereka untuk meneliti, mengembangkan sistem, termasuk tadi yang saya ulang-ulang adalah mendorong adanya sebuah penelitian, menghasilkan policy brief yang kita ajukan kepada pemegang kebijakan agar mereka menghasilkan kebijakan-kebijakan baru. Ya. Kemudian tadi terkait dengan IT ya, penggunaan IT. Pada dasarnya memang pencegahan dan penindakan serta deteksi fraud itu kalau di Amerika dari cerita Dr. Putih memang banyak didukung oleh IT. Tetapi kita perlu sadar bahwa IT itu juga terkait dengan manual. Jadi mereka awalnya mengembangkan secara manual, sistem manualnya sudah cocok, kemudian baru berikutnya mereka computerize sistem tersebut. Tidak bisa misalnya tadi sebutkan mengenai audit klinik. Kita nggak pernah melakukan audit klinik secara manual, terus kemudian ingin membuat program komputer audit klinik untuk mendeteksi adanya potensi fraud, itu sulit sekali. Jadi semuanya akan dimulai dengan manual, kita buat prosedur detailnya, kemudian setelah itu kita kembangkan program komputerisasinya. Jadi Amerika bisa seperti itu karena mereka sudah berapa tahun ya Dr. Putih ya, berpuluh-puluh tahun mengembangkan sistem anti fraud ya. Kita baru tahun ini mungkin ya mulai bicara mengenai fraud. Nah, untuk audit klinis sendiri memang betul, audit klinis bisa menggali data lebih detail karena kita langsung melihat rekam medis, kita bandingkan dengan guideline ya, dengan pedoman klinis, dilihat ada ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan itu ada dua hal. Ketidakcocokannya itu terkait dengan mutu saja atau memang ketidakcocokan tersebut didorong karena adanya fraud. Nah, jadi kegiatan audit klinis itu biasanya hanya untuk mendeteksi adanya potensi fraud. Setelah itu perlu dilakukan investigasi untuk membuktikan bahwa ini fraud atau bukan. Ya. Nah, mungkin penekanan saya tadi yang terkait dengan sistem anti fraud itu memang betul perlu dilakukan untuk mencegah fraud yang dilakukan oleh peserta BPJS, dilakukan oleh BPJS sendiri, dilakukan oleh rumah sakit, oleh puskesmas, bahkan juga bisa dilakukan oleh regulator termasuk di dalamnya oleh Kementerian Kesehatan. Tadi disinggung tentang fraud yang dilakukan oleh peserta. Sekarang memang banyak trennya masyarakat menengah atas membeli asuransi jaminan kesehatan nasional ya BPJS, di mana dia sebenarnya juga punya asuransi lain untuk kesehatan. Misalnya dia membeli asuransi untuk mengcover selama dia dirawat inap. Jadi kalau dia dirawat inap dia mendapatkan penggantian sekian
mungkin sekian juta rupiah misalnya. Dia bisa menggunakan fasilitas BPJS sehingga tidak perlu membayar sama sekali, tapi setelah pulang kemudian dia bisa klaim bahwa dia dirawat inap 10 kali 2 juta rupiah sehingga dia bisa klaim sebesar 20 juta rupiah. Apakah itu fraud atau tidak? Nah, itu yang perlu didiskusikan dan diatur di dalam regulasi ya. Bisa saja ini fraud, bisa juga ini bukan fraud ya. Misalnya penggantian 1 juta rupiah setiap kali rawat inap itu bukan untuk mengganti biaya rawat inap, tetapi itu mengganti apa? Mengganti peluang si pasien tersebut mendapatkan pendapatan selama dia itu dirawat inap ya. Jadi penggantian kerugian ya. Masyarakat menengah atas mungkin karena saking sibuknya mereka bisa menghasilkan uang cukup banyak yang bisa hilang kesempatannya begitu mereka dirawat inap ya. Itu bukan fraud jadinya ya. Nah, yang fraud mungkin misalnya terkait dengan sekarang yang sedang banyak dibahas mengenai COB ya, Corporation of Benefit ya, misalnya pasiennya kelas 1 beli apa BPJS kelas 1, kemudian dia dirawat inap, nah, dia minta di kelas VIP, untuk selisih biayanya dia bayar dengan asuransi swasta, untuk yang kelas 1-nya dibayar oleh BPJS. Nah, nanti ada fraud yang mendorong, misalnya rumah sakit mendorong peserta untuk selalu naik kelas ya, supaya bisa ada selisih biaya yang nanti dibayarkan oleh asuransi swasta atau oleh out of pocket. Nah, itu bisa terkait dengan fraud. Tapi sekali lagi, kalau itu belum diatur dalam regulasi, itu sulit ya. Sulit untuk melakukan upaya pencegahan, sulit untuk mendeteksi, bahkan sulit untuk melakukan penindakan. Jadi sekali lagi, mungkin dalam webinar ini saya ulang beberapa kali bahwa upaya mengembangkan sistem itu sangat terkait dengan upaya kita bersama-sama mendorong adanya regulasi-regulasi anti-fraud. Mbak Eva, begitu? Terima kasih Dr. Hanefi Jasrimars. Sekarang kita akan menuju Ibu Ati. Ibu Ati, mohon pertanyaannya disampaikan kepada Dr. Hanefi dan Dr. Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pertanyaan yang memang saya ingin ketahui. Yang pertama, tadi kita bahas tentang kemitraan. Kalau di Amerika itu dari sebagai regulator itu dari Kemenkes dan dari penegak hukum juga dari insurers atau penyedianya sendiri. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana untuk mengatasi 3 instansi atau stakeholder ini, itu nanti penganggaran, itu saya pasti nanti akan jadi pertanyaan baik dari dinas ataupun dari rumah sakitnya atau dari penegak hukum, upaya pencegahan akan berjalan jika ada didopang dengan anggaran gitu. Nah, bagaimana kalau di Amerika sana penganggarannya itu akan dijatuhkan ke siapa gitu, akan ditanggung oleh siapa di sini. Terus yang kedua, pertanyaan yang berikutnya adalah jika di rumah sakit sendiri kita sudah mengetahui salah satu upaya pencegahan itu adalah dengan adanya dokumen clinical pathway. Nah, kalau misalnya di rumah sakit itu sendiri tidak ada clinical pathway ataupun panduan yang sering dipakai profesional medis adalah SPM atau standar pelayanan minimal juga tidak ada, itu upaya pencegahan apa selain digunakan dan clinical pathway dan SPM itu sendiri? Yang berikutnya tadi tadi saya sudah mendengarkan beberapa upaya pencegahan dari aspek mikro, terus organisasi, rumah sakit, dan dari eksternal. Untuk pengalaman pasien tadi juga sudah coba dijelaskan, salah satunya dengan menggunakan website gitu. Tapi ini tadi dijelaskan dilakukan oleh BPJS. Yang saya ingin ketahui adalah bagaimana dari rumah internalnya itu sendiri untuk mencegah hal-hal atau fraud dari pengalaman pasien. Karena sepengetahuan saya sampai sekarang, jangankan untuk misalnya ada SMS center atau kotak saran gitu tuh dari pasien, itu juga tidak berjalan di rumah sakit. Bagaimana untuk melibatkan pasien sendiri untuk melakukan upaya pencegahan? Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Mohon kepada Dr. Hanefi dan Dr. Putih menjawab pertanyaan dari Bu Ati. Silahkan.
Ya, baik. Jadi pertanyaan Mbak Ati ada dua macam ya terkait dengan regulasi secara eksternal ya dan juga apa namanya mikrosistem ya. Jadi untuk yang di aspek atau di konteks regulasi ya di lingkungan eksternal itu terkait dengan anggaran ya. Bagaimana anggaran kemitraan antara tadi misalnya contohnya di Amerika dengan program HIT itu dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehakiman, di dalamnya juga ada FBI, kemudian lembaga-lembaga kecil ya. Memang nanti mungkin Dr. Putih akan menjelaskan kita dapat informasi atau tidak tentang penganggaran. Tapi yang penting karena ini terkait dengan regulasi, maka biasanya dalam regulasi entah itu undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, itu salah satu babnya adalah akan menjelaskan mengenai sumber pembiayaan dari program-program anti fraud ya. Kalau Prof. Laksono beberapa kali menyampaikan seharusnya dalam jaminan kesehatan nasional itu ada dana yang dialokasikan khusus untuk kegiatan anti fraud. Kalau kita lihat di Amerika kerugiannya antara 3-10%, kemudian kita buat misalnya kegiatan anti fraud itu membutuhkan biaya 1% saja dari total dana yang dikelola, maka kalau Indonesia punya 32 triliun, itu 1%-nya sudah 3,2 triliun untuk kegiatan anti fraud ya. Mungkin itu sangat besar ya, cukup besar untuk membuat upaya-upaya pencegahan, deteksi dan penindakan fraud yang efektif ya. Nah, ini kita bisa mempelajari di Amerika Serikat. Tapi kalau tidak salah di Obamacare itu salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan di Amerika itu adalah mereka mengalokasikan sekian juta dolar untuk kegiatan anti fraud ya. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan mikrosistem ya, pencegahan fraud di rumah sakit. Itu misalnya terkait dengan penggunaan clinical pathway. Nah, bagaimana clinical pathway bisa dipakai untuk mencegah fraud ya. Kalau kita pelajari kemarin teman-teman di BL fraud 1 dan 2 itu kita pelajari jenis-jenis fraud ya. Jenis-jenis fraudnya itu antara lain ada yang terkait dengan fraud yang terkait dengan pelayanan substandar. Jadi kita memberikan pelayanan substandar atau yang no medical value ya atau yang unnecessary. Nah, dengan adanya clinical pathway itu kita bisa mencegah fraud-fraud yang terkait dengan pelayanan substandar ya. Tapi sebenarnya kegiatan pencegahan fraud di rumah sakit nggak hanya dengan clinical pathway ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain. Tadi Dr. Putih sudah menyampaikan ada misalnya leaflet ya tentang edukasi kepada para klinisi baru, atau saya tadi sampaikan mungkin program orientasi pegawai baru termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan anti fraud. Jadi banyak sekali. Nah, kembali lagi ke peran dari peneliti dan dosen ya. Apa saja yang mereka bisa teliti? Mereka bisa teliti apa saja yang menyebabkan klinisi di rumah sakit melakukan fraud misalnya. Dari situ kemudian bisa diusulkan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar para klinisi tidak melakukan fraud. Itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan, namun sayangnya di Indonesia itu belum kita kerjakan. Ya. Mungkin itu tanggapan saya, Mbak Eva. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hanefi Jasri. Mungkin ada tambahan dari Dr. Gigi Putih, silahkan. Terima kasih Mbak Eva. Jadi untuk terkait penganggaran, kebetulan pada saat seminar kemarin kami tidak dapat informasi yang detail terkait penganggaran, Bu. Tapi yang bisa kita lihat adalah bahwa memang kegiatan untuk pemberantasan fraud ini diinisiasi oleh Kemenkes ya, melalui lembaga HIT. Cuman HIT itu kan bekerja sama dengan lembaga independen lainnya, misalnya lembaga asuransi swasta, mereka kan punya lembaga investigator sendiri. Kemudian juga bekerja sama dengan strike forces yang ada di negara-negara bagian. Nah, dari gambaran pembagian peran itu di bayangan saya bahwa dananya itu dibagi gitu ya. Mungkin ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh Kemenkes sana ya, cuma detailnya mohon maaf kami tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian juga ada yang ditanggung sendiri oleh misalnya kegiatan anti fraud yang diselenggarakan secara mandiri oleh lembaga independen. Itu ditanggung sendiri oleh lembaga independen itu sendiri gitu. Tetapi porsinya seberapa besar, mohon maaf yang saya belum mendapatkannya. Kemudian tadi yang edukasi internal di rumah sakit untuk pencegahan di masyarakat atau gimana Bu tadi? Mohon maaf. Untuk pasien di rumah sakit. Nah, salah satu contohnya di Yogyakarta ini kalau tidak salah di Rumah Sakit Sarjito ya, kalau tidak salah sudah ada portal khusus pengaduan fraud, khusus fraud malah memang sudah dibuat. Jadi bagi peserta BPJS yang mengalami fraud di layanan kesehatan,
bisa melapor ke portal tersebut. Jadi mungkin demi keamanan identitasnya disembunyikan ya supaya tidak terjadi kasus Omni gitu ya. Nah ini sudah diinisiasi oleh Rumah Sakit Sarjito, tapi perkembangannya seperti apa kita belum tahu lagi saat ini. Mungkin nanti bila ada peserta yang dari Sarjito terus mau berbagi tentang laporan apa saja yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Sarjito terkait kejadian fraud yang dialami oleh pasien, jadi masukan juga ya buat kita gitu ya. Bagaimana mereka mengelola portal laporan itu menjadi informasi berharga untuk perbaikan di rumah sakit. Jadi memang rumah sakit juga perlu keluar modal ya untuk menjalani website ini, kan kita beli domainnya, ada yang mengurus data data keluhan gitu. Karena yang kami pelajari di Amerika Serikat bahwa data yang digunakan untuk mengidentifikasi fraud itu tidak hanya dari data klaim, tetapi juga dikumpulkan dari data keluhan pasien gitu, keluhan masyarakat ya yang beredar, sehingga benar-benar datanya itu kuat sebagai bekal mereka untuk melakukan penelusuran fraud, juga nanti menjurus ke identifikasi fraud sampai investigasi fraud, kemudian nanti sampai penindakan ya bila ditemukan. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih kepada Dr. Putih Aulia Rahma. Kami telah melakukan webinar Blended Learning diskusi pengembangan sistem pencegahan dan penindakan fraud di layanan kesehatan. Kepada Dr. Putih dan Dr. Hanefi kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah webinar kita hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.